Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak amal soleh. Seharusnya itu yang kita pikirkan. Setiap hari kita bangun dari tidur kita mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, adalah keinginan agar setiap hari bertambah amal soleh kita. Karena hanya itu yang nanti menjadi modal kita setelah nyawa kita kembali kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Selanjutnya tentu kita kembali menyandarkan diri kita kepada Allah seraya meminta sebuah harapan bahwa kita ini sangat dinanti berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada kalanya Allah itu memberikan cobaan, memberikan musibah kepada seseorang agar Allah ingin mendengar rintihannya dia dalam berdoa. Ya. Jadi bagaimana agar doa-doa kita ini segera direspon oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama kali, ketika kita ingin agar doa kita mudah direspon oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan bagaimana sikap kita kepada orang tua kita. Apa kata Allah? Anishkurli wali walidaik. Hendaklah bersyukur kepadaku dan bersyukur kepada kedua orang tuamu. Doa orang tua itu Masya Allah. Coba sahabat bayangkan, saat kita memberikan sesuatu kepada orang tua kita, tentu orang tua kita sejatinya tidak mengharapkan satu pemberian kepada kita. Tapi ketika kita memberikan, berapa banyak doa yang dipanjatkan oleh beliau. Bagaimana kita menjaga birrul walidain kepada orang tua, maka insya Allah setiap langkah kita berada dalam ridhonya Allah. Ingat apa kata Rasulullah? Ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah terletak pada ridho kedua orang tua kita, serta murkanya Allah pun terletak kepada murkanya kedua orang tua kita. Maka ketika kita ingin agar doa-doa kita segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, perbaiki hubungan kita kepada orang tua kita. Yang kedua, ketika kita ingin agar doa-doa kita diperhatikan oleh Allah, perbaiki hubungan antar sesama kita. Kenapa? Karena Rasul juga menyatakan, takutlah doa seorang yang dizalimi. Semakin kita banyak berinteraksi, tentu kemungkinan kita berbeda pendapat, kemungkinan kita berseberangan pikiran, kemungkinan kita mengeluarkan ucapan-ucapan yang menyinggung orang lain akan ada. Disitulah kita harus punya sikap untuk bisa memfilter sejauh mana kita berbuat sesuatu yang mungkin dirasakan buruk oleh orang dan segera meminta maaf. Karena usaha kita berdoa sebanyak apapun, tapi ketika masih ada tanggungan hakul adami kepada orang lain, menyakiti orang lain, menzalimi orang lain, maka doa kita pun akan tertahan. Begitu pula ketika doa kita ingin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lihat dalam ayat yang Allah sampaikan, falyanzuril insan, perhatikanlah manusia itu apa yang dia makan. Perhatikanlah apa yang dimakan oleh orang tersebut. Perhatikan apa yang dikonsumsi. Falyanzuril insan ila ta'ami. Hendaklah manusia itu memperhatikan ila ta'ami, kepada apa yang dia makan. Masya Allah. Kenapa hubungan dengan makan? Disampaikan pula dalam hadis Arba'in An-Nawawiyah, bahwasannya Rasulullah itu menyebutkan tentang kisah seseorang. Tsumma dzakara ar-rajul. Rasul menceritakan seseorang. Ini nanti penjelasan tentang falyanzuril insan ila ta'ami. Perhatikan manusia terhadap makanannya. Rasul menceritakan seseorang.
yatirus safar, dalam keadaan safar, perjalanan jauh. Asy'ata akbar, dia dalam keadaan yang lapar, bajunya lusuh, lemas, yang seharusnya itu menjadi syarat dikabulkannya doa. Bahasa mudahnya, Allah tidak mungkin tidak mengabulkan ketika ada orang yang sudah kesulitan seperti itu. Yamuddu yadaihi ilas sama, dia menengadahkan kedua tangannya ke langit. Yaqul ya Rabb, dia meminta ya Allah, ya Allah. Tapi apa kata Rasulullah dalam hadisnya? Ternyata mat'amuhu haram, selama ini dia makan makanan yang haram. Wa mashrabuhu haram, selama ini dia minum minuman yang haram. Wa malbasuhu haram, selama ini dia menggunakan pakaian yang haram. Wa ghudiyyi bil haram, kesana sininya sibuknya menggunakan sesuatu yang haram. Fa anna yustajabulah, maka bagaimana mungkin dia akan dikabulkan oleh Allah doanya? Ternyata apa yang kita makan pun sangat berpengaruh terhadap doa yang kita panjatkan kepada Allah. Maka para sahabat, setidaknya untuk kali ini 3 hal itulah yang bisa menjadi nasihat bagi diri kami tentunya khususnya, dan mudah-mudahan bagi para pendengar semuanya. Bahwa bagaimana sikap kita kepada orang tua kita, bagaimana sikap kita kepada sesama kita, dan bagaimana kita memperhatikan apa yang menjadi makanan kita, itu menjadi salah satu dari penentu dikabulkan atau tidaknya doa-doa kita selama ini. Maka mari kita perhatikan bagaimana hubungan kita kepada orang tua kita, hubungan kita kepada sesama, kolega, sahabat, rekan tim. Juga perhatikanlah apa yang kita makan. Sehingga kualitas dari doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah, itu pada akhirnya menembus langit dan Allah kabulkan. Tapi yakinilah, setiap doa-doa yang belum dikabulkan oleh Allah, hadza khair, tentu ini lebih baik bagi kita. Kenapa? Karena Allah akan mengabulkan doa yang baik menurut Allah. Apa yang kita perlukan ya, bukan apa yang kita inginkan. Allah mengabulkan doa apa yang baik untuk kita, yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Mudah-mudahan menjadi renungan yang bermanfaat bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.